Demi rumah mewah dan 5 koper penuh uang, aku rela dinikahi majikanku. Seorang sultan Arab berusia 65 tahun yang tidak bisa bicara, seorang bisu. Aku pikir, aku telah menukar diriku dengan kemewahan dan keselamatan keluargaku. Namun, di malam pertama, aku tak percaya saat ia melakukan ini. Ternyata, namaku Santi. Sebuah nama yang sederhana. Namun di telinga ibuku, nama itu kini sama artinya dengan harapan. Harapan akan lunasnya utang-utang lintah darat di kampung, harapan akan biaya sekolah adik-adikku, dan harapan akan kehidupan yang jauh dari kemiskinan yang mencekik. Aku adalah anak sulung, dan di usia 23 tahun, aku tahu persis bahwa untuk mengubah nasib keluarga, aku harus mengambil jalan ekstrim. Merantau ke negeri yang sangat jauh, ke tanah para sultan dan minyak. Arab Saudi. Pelepasan di bandara 2 bulan lalu terasa seperti pemakaman. Ibuku memelukku erat. Air matanya membasahi kain jilbabku. Mereka semua, ayah, ibu, dan kedua adikku, bergantung sepenuhnya pada amplop yang kukirim setiap bulan. Beban di pundakku terasa seberat pasir gurun yang tak bertepi. Kini, aku berdiri di tengah kemegahan yang sungguh tak masuk akal. Ini adalah Istana Al-Nujum, Istana Bintang, milik Tuan Tariq Al-Mansuri. Istana ini bukan hanya besar, ia adalah perwujudan kekayaan yang tak terhitung. Dinding-dindingnya menjulang tinggi, terbuat dari marmer putih bersih yang memantulkan cahaya matahari gurun dengan kilau menyilaukan. Lantai-lantainya dihiasi mozaik Persia yang rumit, menampilkan pola geometris berwarna emas dan biru lapis lazuli. Di ruang utama, lampu gantung raksasa dari kristal Swarovski tergantung layaknya air terjun berlian, menerangi furnitur berlapis emas yang terasa lebih berharga dari seluruh harta desaku. Udara dingin dari pendingin sentral terasa kontras dengan panas di luar, menciptakan suasana sunyi yang terlalu hening. Di istana ini, aku hanya seorang pembantu, atau dalam istilah lokal, khadimah. Tugas harianku berkisar pada mengurus lantai sayap timur dan mempersiapkan kebutuhan pribadi Tuan Tariq. Di luar semua kemewahan yang gila ini, ada satu hal yang membuat istana ini terasa dingin. Penghuninya, Tuan Tariq Al-Mansuri, adalah seorang lelaki berusia 65 tahun yang bisu. Bisu sejak lahir. Aku tidak pernah melihatnya mengeluarkan sepatah kata pun. Komunikasinya dilakukan melalui tulisan di papan tulis kecil atau gerakan tangan yang kaku, yang hanya dimengerti oleh kepala pelayan. Di usia senja, dengan janggut yang mulai memutih dan tatapan mata yang tajam namun sepi, Tuan Tariq adalah sosok yang diselimuti misteri. Reputasinya di antara para pekerja istana sangat buruk. Dalam 6 bulan terakhir sebelum aku datang, sudah 4 pembantu yang dipecat, semuanya karena dituduh melanggar batas atau terlalu ingin tahu. Berbeda dari mereka, aku berusaha menjadi Santi yang paling tidak mencolok. Aku bekerja seperti bayangan. Membersihkan tanpa menimbulkan suara, berjalan tanpa menimbulkan jejak, dan hanya berbicara seperlunya dengan rekan kerja. Pagi adalah waktu ritual pribadiku. Setelah membersihkan ruang makan Tuan Tariq, aku selalu bergegas ke balkon kecil di kamarku. Sambil menghirup udara subuh, aku akan membaca doa-doa pendek dengan suara yang sangat lembut, hampir berbisik. Itu adalah caraku menjaga akal sehat dan mengingatkan diri pada alasan keberadaanku di tempat ini. Pagi itu, saat aku sedang mengusap debu dari meja kerja Tuan Tariq, aku merasakan hawa dingin. Ketika aku mengangkat pandanganku, Sultan berdiri di ambang pintu, bersandar pada tongkat kayunya yang berukir naga emas. Ia tidak membuat suara, tetapi kehadirannya mengisi ruangan. Tuan Tariq menatapku, tatapan itu dalam, mengamati setiap gerak-gerikku. Tidak ada senyum, tidak ada anggukan, hanya tatapan yang seolah menelanjangi jiwaku. Selama 2 bulan ini adalah kali pertama ia menatapku begitu lama. Rasa takut mulai menjalar di punggungku, mengingatkanku pada cerita-cerita seram para pembantu yang dipecat. Apakah ada kesalahanku? Apakah aku lupa membersihkan vas mozaik di sudut? Aku membungkuk dalam-dalam, menahan napas. Maaf, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku pelan. Meskipun aku tahu ia tidak akan menjawab dengan suara. Tuan Tariq tidak bergerak. Ia hanya terus menatapku. Perlahan senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. Sebuah senyum yang ganjil dan tidak meyakinkan. Ia kemudian berjalan perlahan ke meja tulisnya, mengambil papan kecil dari sana, dan menulis sesuatu dengan pena emas. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini surat pemecatan? Setelah selesai, ia membalik papan itu dan mendorongnya perlahan ke arahku. Di sana tertulis 3 kata,
Sebuah kalimat tanya yang sederhana, namun memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh jalan hidupku dan menenggelamkanku dalam ketakutan yang sesungguhnya. Maukah kau menjadi istriku? Dunia seakan berhenti. Tangan Santi gemetar, menjatuhkan lap debu yang dipegangnya. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan keluarganya, tetapi ini juga berarti memasuki sarang rahasia yang jauh lebih berbahaya dari sekadar pekerjaan memata-matai. Keputusan itu, yang tertulis dalam tulisan Arab kaligrafi yang anggun, terasa lebih menakutkan daripada seluruh jeritan kesusahan yang pernah kudengar di kampung. Tuan Tarik Al-Mansuri, sang Sultan Bisu yang dikenal misterius dan kejam terhadap para pekerja, baru saja melamarku. Aku tercekat, mematung di tengah hamparan marmer dingin. Lap debu beludru yang kupegang terlepas, jatuh tanpa suara. Tuan, saya tidak mengerti, bisiku, meskipun aku mengerti sepenuhnya. Ini adalah janji kemewahan tak terhingga, tiket emas untuk melunasi utang keluarga, dan jaminan hidup sejahtera untuk seumur hidup mereka. Ini adalah segalanya yang kuimpikan saat aku nekat naik pesawat meninggalkan Indonesia. Namun, ini juga adalah pintu menuju bahaya yang kuusahakan sekuat tenaga untuk kuhindari. Tuan Tarik tidak menunjukkan emosi apapun. Ia hanya menunggu, tatapannya yang tajam dan tak terduga itu terkunci padaku. Di usianya yang senja, ia memancarkan aura kekuasaan yang sunyi, seperti badai pasir yang mendekat tanpa suara. Ia bukan hanya kaya. Ia adalah legenda di negeri ini, penguasa di balik layar, kolektor benda seni kuno, dan, yang paling penting bagi beberapa pihak, pemegang rahasia bisnis yang tak terhitung. Ia mengambil kembali papan tulisnya, menghapus kalimat tadi, dan menulis lagi dengan gerakan terukur. Ambil waktu. Pikirkan keluargamu. Mereka akan hidup berkecukangan. Keluarga. Kata itu menghantamku seperti godam. Aku menutup mata sejenak, melihat wajah letih ibu, ayah yang sakit-sakitan, dan senyum kedua adikku yang selalu kelaparan akan pendidikan. Jantungku berdesir nyeri. Saya butuh waktu, Tuan. Hanya sebentar. Pintaku dengan suara parau. Tuan Tarik mengangguk pelan, tanpa suara. Ia menggerakkan tangannya, memberi isyarat agar aku kembali bekerja. Ketika ia membalikkan badan dan menghilang di balik gerbang ukiran kayu jati, suasana hening di ruangan itu kembali. Namun kali ini heningnya terasa mencekik, penuh janji dan ancaman yang tak terucapkan. Sisa hari itu terasa kabur. Aku mencoba fokus pada pekerjaanku, menyusun bunga lili di vas emas, namun pikiranku terus melayang. Kenapa aku? Aku hanya Santi, gadis desa berusia 23 tahun yang datang ke istana ini 2 bulan lalu. Para pembantu sebelumnya yang dipecat adalah perempuan-perempuan cantik dan lebih berpengalaman. Kenapa Tuan Tarik, yang bisa menikahi putri bangsawan manapun, memilih pembantu rumah tangga yang pendiam dan pemalu seperti aku? Aku tahu alasannya, atau setidaknya, itulah yang diceritakan orang-orang istana. Aku disukai karena aku berbeda. Aku rajin, sopan, dan tak pernah melanggar batas. Aku tak pernah mencongkel, tak pernah mengintip laci meja, dan tak pernah mencuri dengar pembicaraan telepon. Sebab Tuan Tarik selalu berbicara di telepon hanya dengan orang-orang terdekatnya, jauh dari telinga para pelayan. Tapi ada satu hal lagi, sebuah kebiasaan kecil yang kuulang setiap pagi. Tepat saat fajar menyingsing, ketika aku sedang menyiapkan sarapan pagi, kurma madu, kopi Arab yang kental, dan khubz, roti Arab hangat. Di dapur kecil dekat ruangannya, aku akan menyempatkan diri membaca doa. Itu adalah doa keselamatan dan memohon kemudahan rezeki. Doa yang selalu kuucapkan di hadapan karpet tebal Persia. Aku tidak tahu Tuan Tarik tahu soal itu. Aku selalu melakukannya sepelan mungkin, berbisik pada diriku sendiri. Namun suatu malam, kepala pelayan istana, Sayyid, menarikku ke samping dengan wajah serius. Nona Santi, bisiknya dengan logat Arab yang kental. Sultan sangat menyukai suaramu saat membaca doa. Ia bilang itu menenangkan hatinya. Lanjutkan kebiasaan itu. Aku terkejut. Bagaimana ia tahu? Tuan Tarik bisu. Jadi ia tidak bisa bertanya pada siapapun tentang doaku. Ia juga tidak pernah terlihat olehku saat aku berdoa. Sejak saat itu aku semakin menjaga kebiasaanku, membaca doa dengan suara yang lebih lembut lagi, seperti melodi yang hanya bisa ditangkap oleh keheningan istana. Aku berpikir, mungkin itulah yang membuatnya memilihku, ketulusanku, yang entah bagaimana ia rasakan, atau suaraku yang menenangkan. Namun, ada lapisan lain dalam hidupku di Istana Al-Nujum. Lapisan yang tidak ada hubungannya dengan ketulusan seorang pembantu. Aku tidak datang ke Arab Saudi hanya untuk mencari rezeki. Aku menoleh ke cermin,
menatap pantulan diriku yang kini terbungkus pakaian pelayan sederhana. Di balik seragam itu, tersembunyi sebuah misi. Kilas balik datang tiba-tiba, sedingin angin malam di gurun. 2 bulan sebelum keberangkatanku, aku bertemu dengan seorang pria paruh baya yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Usman. Ia adalah kenalan jauh ayah, seorang pengusaha di Jakarta yang tiba-tiba menawarkan solusi instan untuk masalah keuangan kami. Santi, kau bisa melunasi semua utang keluargamu hanya dalam beberapa bulan. Tapi ada syaratnya, katanya sambil menyodorkan amplop tebal berisi uang muka yang jumlahnya fantastis. Syarat itu, aku harus bekerja di Istana Al-Mansuri. Tugasku hanya satu, mencari tahu lokasi dan mendapatkan akses ke sebuah safe deposit box rahasia milik Tuan Tarik. Konon, di dalamnya terdapat dokumen penting yang bisa mengungkap sebuah skandal bisnis yang melibatkan tokoh-tokoh besar. Kau harus menjadi mata kami di dalam, desaknya. Sultan bisu dia tidak akan menyusahkanmu. Carilah petunjuk, apapun itu. Kami akan menghubungimu. Keluarga akan aman. Nekat, putus asa. Kedua hal itulah yang membuatku setuju. Aku bukan mata-mata. Aku hanya gadis 23 tahun yang menjual dirinya ke dalam bahaya demi keluarganya. Malam itu, setelah menerima lamaran yang ditulis tangan sang Sultan bisu, aku kembali ke kamarku yang sempit. Aku mengeluarkan ponsel kecil yang tersembunyi di balik jahitan bantal. Sudah 2 minggu aku tidak menerima pesan dari Pak Usman. Jemariku mengetik pesan singkat. Misi A mungkin akan berubah. Ada proposal, aku menekan tombol kirim. Layar ponsel itu meredup, namun gemuruh di hatiku semakin membesar. Jika Tuan Tarik tahu siapa aku sebenarnya, ia pasti akan menghukumku dengan hukuman yang mengerikan. Tapi, jika aku menjadi istrinya, aku akan mendapatkan akses ke setiap sudut istana, termasuk rahasia yang kucari. Menikah dengan Sultan bisu, itu adalah risiko tertinggi. Aku harus memutuskan, apakah aku menerima lamaran ini, memasuki kehidupan mewah penuh dusta demi keluarga dan misi rahasia, ataukah aku lari dan kembali ke kemiskinan dengan leher terjerat utang. Lamaran Tuan Tarik bukan hanya pertanyaan tentang cinta, itu adalah ujian loyalitas dan kunci untuk membuka peti rahasia yang tersembunyi di balik keheningan megah Istana Al-Nujum. Besok aku harus memberikan jawaban. Lamaran Tuan Tarik adalah sebuah palu godam yang memecahkan fokusku. Sejak papan tulis itu terbalik, pikiranku terpecah 2. Antara kelegaan luar biasa karena harapan keluarga terselamatkan, dan ketakutan dingin karena menyadari betapa berbahayanya pria yang tak pernah bicara ini. Aku tahu, aku harus memanfaatkan kesempatan emas ini. Jika aku setuju menikahinya, misi yang kuemban, misi yang kuanggap sebagai beban dan dosa, akan menjadi jauh lebih mudah diakses. Aku akan menjadi ratu istana, tidak lagi menjadi bayangan yang hanya bertugas mengelap debu. Aku akan berada di lingkaran dalam rahasia. Tapi, malam ini sebelum aku menyerahkan nasibku sepenuhnya, aku harus melakukan satu upaya terakhir untuk menuntaskan tugasku sebagai mata-mata Santi yang lama. Pak Usman, pria yang mengirimku ke sini, hanya memberiku satu petunjuk samar. Dokumen itu terkait dengan koleksi langka koin emas kuno yang selalu dipajang Tuan Tarik di ruang tidur utamanya. Malam itu, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Istana Al-Nujum tenggelam dalam keheningan total. Keheningan di sini bukan keheningan biasa. Itu adalah keheningan yang mahal. Dijaga oleh ratusan kamera tersembunyi, sistem alam senyap, dan penjaga yang berpatroli dengan disiplin militer. Aku mengenakan pakaian serba terjun, kemeja hitam longgar dan celana panjang katun, dan keluar dari kamar. Jantungku berdentum di dadaku seperti genderang perang. Aku bergerak perlahan, memeluk dinding marmer, menghindari setiap bayangan yang bisa kuamati dari celah pintu ruang kontrol keamanan. Tujuanku adalah sayap barat, tempat ruang tidur utama Tuan Tarik berada. Kamar itu adalah sebuah suite yang luasnya mungkin melebihi 3 rumah di kampungku. Di dalamnya, ada perpaduan arsitektur modern dan tradisional, dengan langit-langit berukir kayu gelap dan jendela-jendela tinggi yang ditutupi tirai beludru tebal. Semua furnitur berwarna emas dan ungu royal memancarkan aura otoritas absolut. Aku berhasil menyelinap masuk, bau kayu cendana dan minyak oud yang mahal memenuhi udara. Mataku langsung tertuju pada rak kaca anti peluru di sudut ruangan, tempat koleksi koin emas kuno diletakkan. Koin-koin itu berkilauan di bawah cahaya rembulan yang samar, masing-masing menyimpan cerita sejarah yang tak ternilai. Namun bukan koin itu yang kucari. Tepat di bawah rak koin terdapat sebuah lemari rendah berlapis perak yang selalu tertutup.
Ini adalah satu-satunya perabotan yang tidak pernah disentuh oleh pembantu manapun, kecuali Tuan Tarik sendiri dan kepala pelayan pribadinya. Menggunakan pemutar obeng kecil yang kusembunyikan di balik ikat pinggang, aku mulai mencoba membuka pengunci lemari tersebut. Tanganku berkeringat dingin, padahal ruangan itu sangat sejuk. Setiap gesekan obeng pada logam terasa menggelegar di telingaku yang tegang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, aku berhasil. Kunci kecil itu berputar dengan bunyi klik yang sangat pelan. Napas tertahan. Aku membuka lemari itu. Di dalamnya tidak ada dokumen tebal seperti yang kuduga. Hanya ada 3 benda. Sebuah Al-Quran kecil yang terlihat usang. Sebuah bingkai foto tua berwarna perak kusam, berisi foto seorang wanita muda cantik berwajah Arab yang tersenyum lembut. Sebuah kotak kayu ukiran berwarna gelap. Ukurannya tidak lebih besar dari 2 telapak tangan. Aku mengambil kotak kayu itu. Itu pasti dia. Kotak itu terasa berat dan dihiasi dengan ukiran kaligrafi yang rumit. Aku mencoba membukanya. Tetapi kotak itu terkunci dengan sistem kunci kombinasi yang unik. Bukan kunci biasa. Aku menelan ludah. Waktu hampir habis. Aku harus kembali sebelum alarm patroli berganti shift. Tiba-tiba, telingaku menangkap suara yang sangat halus dari balik pintu penghubung ke kamar mandi pribadi. Suara gesekan kain sutra di lantai marmer. Jantungku langsung mencelos ke perut. Rasa panik menghantamku dengan kekuatan penuh. Itu bukan suara penjaga. Itu suara langkah yang pelan, terukur, dan dekat. Tuan Tarik. Aku membeku di tempat, otakku memproses skenario terburuk. Pria yang tak pernah bicara itu pastinya sangat sensitif terhadap suara. Dia pasti mendengarnya. Dalam kepanikan yang membutakan, aku menutup lemari perak itu dengan gerakan secepat kilat. Tetapi aku lupa mengunci kembali. Aku tidak sempat menyembunyikan kotak kayu itu ke saku bajuku. Aku hanya bisa melemparkannya kembali ke tempat semula dan melompat, menyembunyikan diri di balik tirai beludru tebal yang menggantung di dekat jendela balkon. Gerakan itu hanya sepersekian detik sebelum pintu kamar mandi terbuka sepenuhnya. Tuan Tarik melangkah keluar. Ia mengenakan jubah mandi sutra berwarna gelap. Ia tampak jauh lebih tua dan lebih rapuh tanpa jubah kebesarannya, namun tatapannya tetap menakutkan. Ia berhenti tepat di depan lemari perak yang baru saja kurusak kuncinya. Waktu seakan melambat. Aku menahan napas, paru-paruku serasa meledak. Aku bisa merasakan keringat dingin mengalir di pelipisku. Darahku sendiri terasa berdenyut di telingaku, menenggelamkan semua suara. Tuan Tarik menatap lemari itu. Ia pasti melihat ada yang tidak beres. Ia pasti melihat pengunci yang kini terbuka. Ia kemudian berjalan 1 langkah ke depan, mendekat. Tangannya yang keriput terangkat, menyentuh pengunci lemari itu. Detik itu aku tahu tamatlah riwayatku. Keluarga di kampung, misi rahasia, janji Pak Usman, semuanya akan berakhir di penjara Arab. Atau lebih buruk lagi, di hukuman Tuan Tarik yang tak terbayangkan. Namun, alih-alih membuka lemari atau berteriak jika ia bisa, Tuan Tarik hanya mengusap pengunci itu dengan jari telunjuknya. Kemudian, ia berbalik, ia tidak melihat ke arahku. Ia justru berjalan menuju rak koin kuno, mengambil salah satu koin, dan memandangnya lama. Kemudian, ia kembali ke tempat tidur. Aku menunggu hingga ia berbaring, memastikan matanya tertutup dan napasnya mulai teratur. Butuh waktu 5 menit yang menyiksa. Setelah yakin, aku merayap keluar dari balik tirai, tubuhku gemetar hebat. Aku bergegas meninggalkan ruangan, tanpa berani menoleh ke belakang. Aku tidak mengunci kembali pintu kamar, aku gagal. Aku hampir tertangkap, dan aku hanya membawa pulang satu informasi. Koin emas itu adalah kuncinya, dan ada kotak terkunci di dalamnya. Pagi menjelang, aku harus memberikan jawaban atas lamarannya. Setelah pengalaman malam ini, pilihanku menjadi jelas dan menakutkan. Menjadi istrinya kini bukan lagi pengorbanan, tetapi keharusan untuk melanjutkan misiku. Aku harus menaklukkan ketakutan ini demi keluargaku. Aku akan menerima pinangan Sultan Bisu itu. Dan aku akan mencari tahu, apa isi kotak kayu itu. Matahari gurun pagi itu terasa tidak seperti biasanya. Cahayanya, yang biasanya memancar hangat, kini terasa dingin dan menghakimi. Aku berdiri di hadapan cermin, menatap bayangan Santi, si gadis dari desa yang datang dengan koper usang, kini berada di persimpangan jalan menuju takdir yang diselimuti sutra dan emas. Pikiranku kembali pada malam yang baru saja berlalu, sentuhan Tuan Tarik pada kunci lemari yang baru saja kubuka. Apakah ia benar-benar tidak menyadari kehadiranku? Atau apakah ia sekadar membiarkanku lolos? Sebuah permainan kucing-kucingan yang belum ku mengerti aturannya. Jika Tuan Tarik mengetahui misi rahasia di balik kedatanganku, maka lamaran ini adalah perangkap yang dipoles emas.
Jika ia tidak tahu, maka lamaran ini adalah kesempatan tak ternilai untuk menyelamatkan keluargaku, sekaligus menuntaskan tugas yang dibebankan Pak Usman keluarga. Itulah kata sandi yang selalu mengalahkan semua rasa takut dan keraguanku. Ayah membutuhkan operasi. Ibu membutuhkan kepastian. Utang-utang itu harus dilunasi. Aku tidak punya pilihan lain. Menjadi istri Sultan Bisu, betapapun anehnya, adalah cara tercepat, jika bukan satu-satunya, untuk mengakhiri penderitaan mereka. Aku menegakkan bahu, memaksakan keberanian untuk menyusup ke dalam diriku. Malam ini aku akan mengubah statusku dari pembantu menjadi istri. Aku akan menerima pinangan ini. Pukul 9 pagi, kepala pelayan Said memanggilku ke ruang kerja Tuan Tarik. Tempat lamaran itu terjadi kemarin. Ruangan itu luas, didominasi oleh rak-rak buku kuno yang menjulang hingga langit-langit berukir. Udara di sana selalu berbau kertas tua, kulit leather mahal, dan sedikit tembakau Arab. Tuan Tarik sudah duduk di kursi kebesarannya yang terbuat dari kayu eboni. Ia mengenakan jubah tobe putih bersih dan shemal, penutup kepala, yang dibingkai igal emas. Ia terlihat anggun, berwibawa, dan sangat sunyi. Aku berjalan perlahan, merasakan setiap pandangan Said yang tajam. Sebuah kombinasi antara rasa hormat dan kecurigaan. Duduk, Santi, perintah Said, suaranya kering. Aku duduk di kursi berukir yang terletak sekitar 5 langkah dari Tuan Tarik. Tuan Tarik menatapku. Tatapannya kali ini berbeda. Tidak lagi mengamati secara dingin, tetapi terasa mengandung pengharapan. Sebuah ekspresi yang aneh untuk pria yang dikenal kejam dan bisu. Said menyerahkan papan tulis kayu kecil kepada Sultan. Tuan Tarik mengambil pena emasnya, menatapku sekali lagi, lalu menulis dengan gerakan lambat dan penuh makna. Ia mendorong papan itu ke arahku. Kali ini, isinya bukanlah pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan yang disusun rapi. Aku menghargai waktumu. Apa jawabanmu? Ingat janjiku. Sebuah rumah di kampung halamanmu, jaminan pendidikan untuk adik-adikmu, dan semua utang keluargamu akan lunas. Aku akan menjagamu. Aku menatap tulisan itu. Jaminan. Sesuatu yang tak akan pernah bisa kuberikan kepada keluargaku dengan gaji sebagai pembantu. Ini adalah kontrak yang tak tertandingi. Aku menundukkan kepala. Konflik batin di dadaku akhirnya mereda menjadi penerimaan yang pahit. Aku telah menjual masa depanku, tetapi aku telah membeli masa depan keluargaku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha membuat suaraku terdengar tegas. Tuan Tarik, aku memulai. Suaraku bergetar sedikit di awal. Saya tahu diri saya hanya seorang pembantu. Saya merasa terhormat atas pinangan Tuan yang tak terduga ini. Aku berhenti sejenak, membiarkan Said menerjemahkan kalimat-kalimatku ke dalam bahasa Arab yang fasih untuk sang sultan. Tuan Tarik tetap diam, hanya matanya yang berbinar penuh perhatian. Saya menerima pinangan Tuan, lanjutku. Memberanikan diri mengangkat pandangan dan menatap matanya yang gelap. Saya menerimanya, Tuan. Demi keluarga saya. 5 koper air mata, sebuah ekspresi puas yang samar melintas di wajah Tuan Tarik, namun dengan cepat menghilang. Ia mengangguk kepada Said. Sultan mengucapkan terima kasih atas keputusanmu, Santi, kata Said. Sebagai tanda ikatan dan janji, ia ingin menunjukkan kesungguhannya. Pintu besar di ujung ruangan terbuka. 2 penjaga istana yang berbadan tegap masuk, mendorong kereta dorong besar yang tertutup kain beludru merah. Ketika kain itu dibuka, mataku membelalak. Di atas kereta itu, tersusun 5 koper mewah berwarna coklat yang semuanya tampak baru. Ini adalah mahar awal dari Tuan Tarik untukmu. Koper-koper ini berisi uang tunai, jelas Said, tanpa emosi. Uang ini adalah milikmu sepenuhnya. Kau bisa memberikannya kepada keluargamu segera, bahkan sebelum pernikahan kita dilangsungkan. Aku mendekat, lututku terasa lemas. Said membuka 1 koper. Mata uang Saudi rial tersusun rapi, menjulang tinggi, dibungkus plastik bening. Jumlahnya, bahkan dari koper yang kubuka, pasti cukup untuk melunasi semua beban keluargaku dan menyisakan banyak sisa. Melihat koper-koper yang dipenuhi uang, yang merupakan perwujudan dari semua perjuangan dan air mata ibuku, pertahananku runtuh. Ini bukan lagi tentang misi rahasia. Ini adalah kenyataan pahit bahwa kekayaan mampu membeli segalanya, bahkan kebebasan jiwa. Air mataku jatuh. Bukan air mata bahagia, melainkan air mata kelegaan yang menyakitkan. Bercampur rasa bersalah, karena aku harus menukarnya dengan kebohongan. Aku menoleh ke arah Tuan Tarik, mataku penuh rasa syukur dan duka.
Ia memandangku dan kali ini tidak menulis. Ia hanya mengangkat tangannya, gerakan yang sangat sederhana. Aku tahu apa maknanya. Jangan menangis. Santi, si pembantu yang jujur dan tulus, telah mati hari itu. Yang tersisa hanyalah calon ratu yang berhati dua, yang membawa misi rahasia dan beban keluarga, serta sebongkah kebohongan besar tentang mengapa ia menerima pernikahan itu. Persiapan di balik pintu tertutup segalanya bergerak cepat setelah itu. Pengumuman pernikahan dilakukan secara tertutup, hanya melibatkan para pelayan dan segelintir pejabat penting. Kisah tentang Sultan Bisu menikahi pembantunya dari Indonesia menyebar seperti api di antara para pekerja, memicu bisikan iri dan cemburu. Santi beruntung, kata mereka. Dia pasti menggunakan sihir, tuduh yang lain. Aku mengabaikan semuanya. Fokusku hanya pada detail pernikahan yang disiapkan secepat kilat. Pakaian pengantinku adalah gaun sutra gading, yang dihiasi berlian kecil, dijahit tangan oleh perancang ternama. Kamarku dipindahkan dari kamar kecil di sayap pelayan ke suite mewah yang berdekatan dengan kamar utama Tuan Tarik. Semua orang di istana mengucapkan selamat. Mereka menyanjungku, tapi di mata mereka, aku melihat pertanyaan yang sama. Mengapa dia? Aku tahu, pernikahan ini adalah awal dari kehidupan ganda yang harus kujalani. Berperan sebagai istri yang patuh dan tulus di siang hari, dan sebagai mata-mata yang licik di malam hari. Semuanya demi keluarga. Malam menjelang, pernikahan dilaksanakan secara sederhana di masjid pribadi istana, dipimpin oleh seorang imam yang dihormati. Tuan Tarik hanya mengangguk, tanpa suara. Setelah upacara selesai, aku dibawa kembali ke suite pengantin yang dihias dengan ratusan mawar putih dan lilin beraroma kasturi. Di depan pintu, Said berbisik, "Selamat Nyonya Sultan. Tuan Tarik menunggu Anda di dalam." Pintu itu tertutup di belakangku. Aku kini sendirian, mengenakan gaun seharga nyawa, menunggu pria yang bahkan tidak bisa mengucapkan sumpah pernikahan. Aku berjalan masuk, menunduk gugup. Tuan Tarik sudah duduk di tepi tempat tidur besar, membelakangiku, menghadap jendela. Aku menggigit bibir, jantungku berdegup kencang karena ketegangan dan rasa bersalah. Aku adalah seorang penipu, menikahi pria yang bisu, yang kupikir naif dan mudah diperdaya. Saat aku mengangkat wajah, berniat menyapanya dengan bahasa Arab yang sopan, tiba-tiba sebuah suara berat namun lembut memecah keheningan di belakangku. "Apakah kau menyesal menikah denganku, Santi?" Aku terlonjak kaget, seperti tersengat listrik. Suara itu lancar, dalam, dan berwibawa. Aku menoleh. Tuan Tarik kini menatapku, matanya tajam dan hidup. Dunia Santi benar-benar berhenti berputar. Suara itu, suara bariton yang berat, lembut, namun penuh otoritas. Itu adalah suara seorang pria yang sudah lama tidak berbicara, tetapi tahu persis bagaimana cara menggunakan lidahnya untuk mengeluarkan kata-kata yang mematikan. "Apakah kau menyesal menikah denganku, Santi?" Aku terlonjak, refleks membalikkan badan. Lututku hampir menyentuh karpet tebal. Gaun pengantin sutra gadingku terasa berat mencekik leherku. Aku menatap Tuan Tarik, yang kini sepenuhnya berbalik. Duduk tegak di tepi ranjang. Selama 2 bulan terakhir, aku hanya melihatnya berkomunikasi melalui papan tulis, melalui isyarat tangan yang kaku, atau melalui tatapan mata yang dingin. Seluruh istana Al-Nujum, bahkan dunia luar, mengenalnya sebagai sultan yang bisu sejak lahir. Tuan Tarik, bisiku. Tak yakin apakah suaraku benar-benar keluar. Kepalaku terasa kosong, berdenyut nyeri karena syok. Aku yakin aku sedang bermimpi buruk, atau mungkin khayal karena terlalu tegang. Tuan Tarik tersenyum. Senyum itu tipis, sangat tipis, tetapi terasa seperti seringai pemenang. Itu adalah senyum yang sama sekali tidak aku kenali. Bukan senyum sepi yang ia tunjukkan saat kami pertama bertemu, melainkan senyum seorang pria yang menikmati pengungkapan sebuah rahasia besar. "Ya, Santi. Ini aku," jawabnya. Suaranya terdengar lancar, fasih berbahasa Inggris, dengan sedikit aksen Arab yang kaya. "Aku sudah menunggu saat ini. Saat di mana aku akhirnya bisa berbicara kepadamu tanpa perantara sebagai suamimu." Aku merasakan darahku turun dari wajahku, meninggalkan sensasi dingin dan hampa. Aku mundur selangkah menggeleng tak percaya. Aku membuka mulut untuk bicara, tetapi kata-kata tercekat di tenggorokanku. Semua rencanaku, semua kepura-puraanku, didasarkan pada satu premis fundamental. Tuan Tarik bisu. Premis itu baru saja dihancurkan menjadi debu. Anda bisa bicara? Tanyaku akhirnya. Suaraku nyaris tak terdengar. "Tentu saja aku bisa bicara, istriku." Ia membalas. Nadanya tenang,
seolah sedang membicarakan cuaca. Ia bangkit dari ranjang, berjalan 2 langkah menghampiriku, membuatku secara naluriah mundur. Di dekatnya, ia tampak jauh lebih mengancam daripada saat ia hanya berkomunikasi dengan tulisan. Aku tidak pernah bisu, Santi. Aku tidak pernah cacat. Itu hanyalah sebuah peran, sebuah ujian. Tuan Tarik memancarkan aura seorang filsuf dan raja, bukan seorang penipu. Ia berdiri diam, membiarkanku mencerna kebenaran yang mengerikan ini. Kau pasti bingung, katanya. Matanya menatap mataku tanpa berkedip. Mencari kebohongan yang kuyakini pasti terlihat jelas di wajahku. Mengapa seorang sultan kaya dan berkuasa harus berpura-pura bisu selama bertahun-tahun? Rahasia itu, Santi, adalah pertahanan terkuatku. Ia berjalan ke sebuah lemari kaca, mengambil gelas kristal berisi air dingin, dan meminumnya perlahan. Gerakan sederhana itu terasa dramatis. Kekayaan menarik 2 jenis orang, yang rakus dan yang tulus. Dan bagi seseorang yang memegang begitu banyak kekuasaan dan uang seperti aku, membedakan keduanya adalah permainan yang mematikan, jelasnya. Kebisuan adalah penyamaran yang sempurna. Ia memaksa orang di sekitarku untuk menunjukkan diri mereka yang sesungguhnya. Mereka tidak bisa membujukku dengan kata-kata manis. Mereka tidak bisa menyanjungku dengan rayuan. Dan yang terpenting, mereka tidak tahu apa yang aku pikirkan. Kebisuan membuat mereka lengah, sehingga aku bisa mengamati mereka dengan tenang. Aku ingat semua pembantu yang dipecat, semua kerabat yang datang dan pergi dengan wajah kecewa. Mereka semua pasti gagal dalam ujian keheningan itu. Mereka pasti sudah mencuri, memata-matai, atau bergunjing, berpikir bahwa pria tua yang bisu ini tidak akan pernah tahu. Mereka mengira aku hanya kakek tua yang sunyi dan mudah diperdaya. Mereka berbicara di depanku seolah aku tidak ada, atau mereka sibuk mencari rahasia di laci mejaku. Lanjut Tuan Tarik. Tatapannya kini berubah menjadi keras, seolah ia bisa membaca insiden semalam saat aku merusak kunci lemarinya. Hanya segelintir orang yang mengetahui rahasia ini. Said, kepala pelayanku, dan pengacara kepercayaanku di luar negeri. Seluruh istana percaya kebohonganku, dan itu memberiku keunggulan di setiap negosiasi, setiap pertemuan keluarga, dan setiap interaksi, termasuk denganmu. Mengapa, Santi? Aku menundukkan kepala. Rasa malu dan takut bercampur aduk membakar pipiku. Aku telah datang ke istana ini dengan topeng ketulusan, dan kini topengku itu harus diuji oleh pria yang paling tahu tentang kepalsuan. Dan saya, Tuan, tanyaku pelan, mengapa Tuan memilih saya setelah ujian yang begitu panjang? Tuan Tarik meletakkan gelasnya di meja. Nada bicaranya melunak, kembali seperti bisikan misterius. Kau datang dari tempat yang paling sederhana. Kau tidak memiliki ambisi yang menyilaukan mata seperti yang lain. Kau bersih, katanya, menyentuh daguku pelan, memaksaku menatapnya. Aku mengamati Santi, si gadis dari desa. Aku melihatmu bekerja tanpa pamrih, tanpa mengeluh. Tapi yang paling penting, aku mendengar melodi doamu setiap pagi, ujarnya, menegaskan kembali misteri bab 2. Doamu, Santi, itu adalah satu-satunya suara yang tulus di istana ini. Engkau berbisik tetapi aku bisa mendengarnya. Kau mencari ketenangan, bukan kekayaan. Kau mendoakan keselamatan, bukan meminta emas. Suara itu menenangkan hatiku yang sunyi, hati seorang pria yang sudah terlalu lama bersembunyi di balik kebisuan. Itu sebabnya, aku memutuskan untuk mengakhiri sandiwaraku. Aku memilihmu menjadi ratu. Seorang ratu yang kupercaya tulus dalam melayani. Bahkan ketika aku hanya bisa berkomunikasi melalui tulisan kaku. Kelegaan kecil menghampiriku. Setidaknya, sebagian dari diriku benar-benar tulus. Rasa bersalah karena memata-matai menjadi sedikit berkurang di hadapan pengakuannya. Aku benar-benar mencintai doaku, dan ia melihatnya. Aku memberanikan diri. Saya sangat bersyukur, Tuan, karena Anda melihat ketulusan itu. Tuan Tarik tersenyum. Senyum itu menghilang cepat, digantikan oleh tatapan tajam dan serius yang membuat udara di sekitar kami menipis. Ia melangkah mundur, kembali ke tempat tidur, mengambil sesuatu dari saku jubahnya. Bukan papan tulis, melainkan sebuah amplop tipis berwarna burgundi. Aku percaya pada ketulusan yang kuamati. Tetapi aku juga bukan orang yang naif, Santi. Setelah sekian lama bermain peran, aku belajar untuk tidak pernah percaya pada satu cerita saja. Ia memegang amplop itu di antara jari-jarinya. Aku sudah tahu sejak awal. Ia menghela napas, nadanya kini dingin seperti es.
Kau bukan sekadar pembantu, Santi. Kau dikirim oleh seseorang untuk memata-mataiku, bukan? Bumi serasa runtuh di bawah kakiku. Semua tubuhku gemetar. Papan tulis bisu mungkin sudah dihancurkan, tetapi kini yang bicara adalah kebenaran yang lebih kejam. Tuan Tarik tahu segalanya. Napas Santi terhenti, terasa seperti pasir panas gurun yang tiba-tiba memenuhi paru-paru. Gaun pengantin yang seharusnya melambangkan awal yang indah, kini terasa seperti kain kafan yang menyelimuti rahasia terbesarnya. Tuan Tarik menatapnya, tidak menghakimi, tetapi penuh ketenangan yang mengerikan. Ia memegang amplop burgundy itu seperti memegang kartu RS yang telah lama ia simpan. Aku sudah tahu sejak awal. Kau bukan sekadar pembantu, Santi. Kau dikirim oleh seseorang untuk memata-mataiku, bukan? Semua tubuhku bergetar. Aku mencoba mencari jalan keluar, mencari penolakan yang kredibel. Tetapi matanya, mata yang selama ini kubayangkan hanya bisa melihat tanpa berbicara, kini menembus setiap lapis kepalsuanku. Tuan, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, ujarku, mencoba mempertahankan topeng kepolosan. Suaraku gemetar, mengkhianati pertahananku. Tuan Tarik tersenyum lagi. Kali ini, senyumnya adalah perpaduan antara kebijaksanaan dan rasa kasihan yang merendahkan. Jangan buang waktu dan energimu, sayang. Kau baru saja menikahiku. Bukankah lebih baik kita memulai hidup ini dengan kejujuran, bahkan kejujuran yang buruk? Ia melambaikan amplop di tangannya. Aku tahu tentang Pak Usman. Aku tahu tentang desamu, tentang utang orang tuamu. Aku bahkan tahu persis apa yang dia janjikan padamu untuk menemukan safe deposit box rahasia itu. Ia menghempaskan amplop itu ke meja. Aku tidak berani mendekat. Tetapi aku tahu isinya pasti rekaman komunikasi, atau mungkin foto-foto pertemuan rahasiaku di Jakarta. Aku menyerah. Kekuatan untuk menolak lenyap seketika, digantikan oleh kepasrahan yang total. Aku adalah seorang mata-mata amatir yang tertangkap basah oleh Grandmaster. Aku menjatuhkan diri berlutut. Rasa malu dan takut meluap, membanjiri air mata yang baru saja kering. Ya, Tuan Tarik, ujarku. Air mata membasahi wajahku, mengotori gaun mahalku. Saya akui, saya datang ke sini bukan hanya untuk bekerja. Saya telah dipaksa. Utang keluarga saya. Pak Usman mengancam akan mengambil rumah kami jika saya tidak menemukan dokumen itu. Siapa dia, Santi? Katakan padaku, tuntut Tuan Tarik. Suaranya kini dingin seperti baja. Aku menceritakan semuanya. Sosok Pak Usman, janjinya, dan dokumen yang dicari. Aku menceritakan keputusasaan yang mendorongku untuk menukarkan kebebasanku demi keluargaku. Tuan Tarik mendengarkan, tidak menyela. Setelah aku selesai, keheningan kembali. Kali ini, keheningan yang jauh lebih menakutkan karena sekarang dia bisa bicara dan memilih untuk diam. Ia bangkit dari ranjang, berjalan ke arahku, dan membantuku berdiri. Tangannya yang hangat terasa kontras dengan dinginnya situasi ini. Bangun, Ratu. Kau sudah jujur. Dan itu sudah cukup, katanya. Apakah apa yang dia akan melakukan, Tuan? Tanyaku gemetar. Apakah Anda akan membatalkan pernikahan ini? Saya siap untuk dipenjara. Tuan Tarik menggeleng pelan, matanya menyipit penuh perhitungan. Menghukummu? Tidak, Santi. Aku sudah tahu tentang kebohonganmu, bahkan sebelum kau menerima lamaranku. Ia mengakui. Apakah menurutmu aku sebodoh itu hingga tidak mengetahui latar belakang dan motivasi setiap pembantu baru yang masuk ke istanaku? Inbai adalah titik balik terpenting. Aku tidak dihukum. Aku malah dinikahi. Aku menikahi seorang penipu, Santi. Dan itu adalah hal yang paling logis yang kulakukan, katanya, tersenyum sinis. Aku menatapnya bingung. Maksud Anda? Tuan Tarik berjalan ke rak buku, mengambil sebuah pena dari meja. Aku memilihmu karena kau dikirim oleh musuhku. Dan sekarang, kau adalah istriku, di bawah kendaliku. Ia menjelaskan bahwa ia tahu siapa Pak Usman dan siapa kekuatan besar di belakangnya. Seorang kerabat jauh atau rival bisnis yang berusaha menjatuhkan reputasinya dan mengambil alih asetnya dengan dokumen rahasia. Dengan menikahimu, Santi, ia menjelaskan, aku tidak hanya mendapatkan istri yang tulus, sebagian kecil darimu, tetapi aku mendapatkan mata-mata ganda terbaik di istana ini. Musuhku akan berpikir mereka memiliki kendali atas kamu, tetapi faktanya, kamu sekarang adalah mata dan telingaku yang sah. Mereka akan terus menghubungimu, memberimu instruksi, dan kau akan menyampaikannya kepadaku.
Kau akan membawa mereka langsung ke dalam perangkap yang sudah kusiapkan. Duniaku kembali berputar. Aku tidak dihukum. Rahasiaku justru adalah alasan mengapa aku dipilih menjadi ratu. Aku memberimu pilihan, Santi, kata Tuan Tarik. Kini kembali ke tempat tidur. Kau bisa menolak, dan aku akan mengirimmu pulang dengan aman, namun tanpa uang koper itu, dan keluargamu akan kembali terancam. Atau, ia berhenti, menatapku. Kau menerima pernikahan ini, lupakan misi Pak Usman, dan ikuti instruksi baruku. Kau akan menjadi ratu sejati, keluargamu akan aman dan kaya, dan aku akan melindungimu dari siapapun yang mencoba menyakitimu. Pilihan itu, tentu saja, tidak ada. Keamanan keluarga adalah segalanya. Aku adalah pion yang kini berganti sisi. Saya menerima tawaran Anda, Tuan Tarik. Jawabku, kepalaku tertunduk, penuh rasa hormat yang baru dan ketakutan yang lebih besar. Saya akan menjadi mata dan telinga Anda. Tuan Tarik mengangguk, puas. Bagus, sekarang aku bukan hanya suamimu. Aku adalah pelindungmu. Jangan panggil aku Tuan lagi. Panggil aku Tarik. Ia tersenyum, senyum yang sedikit lebih hangat. Tugas pertamamu sebagai istri dan mata-mataku. Lanjutnya, suaranya merendah penuh misteri, adalah mengirim pesan kembali kepada Pak Usman. Katakan padanya, kau sudah mendapatkan akses yang lebih baik ke istana. Tapi untuk sementara waktu, kau butuh waktu. Dan yang terpenting, Tarik mengambil kotak kayu kecil dari lemari perak yang kucoba buka semalam. Ia meletakkannya di atas bantal tempat tidur. Cari tahu apa ini, Santi. Kotak ini adalah kuncinya. Bukan dokumen, bukan koin, tapi kotak ini. Aku menatap kotak itu, yang kini hanya terpisah beberapa inci dariku. Itu adalah benda yang sama persis yang kuburu semalam. Pernikahan telah mengikat kami. Malam pertama yang seharusnya dipenuhi gairah, kini dipenuhi oleh rahasia, pengakuan, dan instruksi misi yang baru. Santi yang lugu telah mati, digantikan oleh seorang ratu yang terperangkap dalam permainan politik dan kekuasaan, di istana yang setiap sudutnya diselimuti rahasia. Pagi pertama sebagai Nyonya Sultan. Aku terbangun bukan karena alarm, melainkan karena bisikan lembut di telingaku. Selamat pagi, ratuku. Aku membuka mata. Tuan Tarik, sudah berpakaian lengkap dengan tobe putih dan syemak rapinya, duduk di samping ranjang. Wajahnya yang keriput, yang kini kubayangkan selalu menyembunyikan tawa dan kata-kata, terasa asing dan akrab sekaligus. Seluruh ritual pagi kami berubah. Tidak ada lagi papan tulis, hanya percakapan sunyi, penuh instruksi dan pengamatan. Aku bergegas bangun, rasa malu karena tidur di ranjang seharga ratusan juta rupiah masih menyelimuti diriku. Semalam, kami tidur dalam keheningan yang berbeda, keheningan setelah badai kejujuran. Tarik tidak memaksaku. Ia memberiku ruang untuk mencerna semua pengakuan itu, seolah ia tahu bahwa rasa takut dan syokku adalah bentuk hukuman yang lebih berat. Ingat tugasmu, katanya, menyodorkan kopi Arab kental di cangkir emas. Pagi ini, kau harus mengirim pesan kepada Pak Usman. Aku mengangguk. Saya akan mengurusnya, Tuan Tarik. Tarik, koreksinya senyum tipis terukir. Panggil aku Tarik. Kau adalah ratuku, bukan lagi pelayanku. Aku menghabiskan waktu di ruang rias baruku. Ruangan itu dipenuhi cermin dan perhiasan, jauh dari kamar sempit di sayap pelayan yang kujadikan tempat persembunyian. Di balik kemewahan ini, aku merasa semakin terisolasi. Aku mengambil ponsel rahasia di dalam clutch pesta pernikahan yang baru kubuka. Aku mengaktifkannya. Ada 2 pesan tak terbaca dari Pak Usman. Pesan 1, 2 hari lalu. Sudah dapat akses? Dokumen itu penting. Gerak cepat, pesan 2, pagi ini. Selamat atas pernikahanmu. Akses yang lebih baik, Santi. Jangan lupakan janjimu. Aku tahu koper uang itu sudah kamu terima. Jangan khianati kami, rasa mual menyeruak. Mereka menganggap mahar yang diberikan Tarik sebagai uang muka untuk pekerjaan mereka. Pak Usman kini merasa punya hak yang lebih besar atas diriku, karena statusku sebagai istri sultan. Aku mengetik balasan, hati-hati sesuai instruksi Tarik. Saya sudah ratu sekarang, akses penuh. Tapi Tarik, aku harus membiasakan diri menulis namanya, sangat waspada. Saya butuh waktu penyesuaian. Beri saya 2 minggu, setelah itu kita bicara tentang kotak di lemarinya. Aku sengaja menyebut kotak untuk menunjukkan bahwa aku telah berhasil mendekati target sesuai dengan penyelidikan malam sebelumnya yang berisiko. Pesan terkirim. Dalam hitungan detik balasan datang, Pak Usman. Bagus, 2 minggu. Jangan sampai mengecewakan kami, Santi. Selamat menjalankan tugas baru. Aku mematikan ponsel itu,
Rasa jijik merayap di kulitku. Aku bukan lagi Santi, pembantu lugu yang mengorbankan diri. Aku adalah Ratu Mata-Mata, alat tawar-menawar antara seorang sultan dan musuh-musuhnya. Hubunganku dengan Tarik menjadi aneh, sebuah percampuran antara pernikahan politis, pelatihan mata-mata, dan ketulusan aneh yang dia rasakan terhadapku. Di depan Said dan para pelayan, Tarik kembali pada peran bisunya. Ia akan menulis di papan tulis, sementara Said, dengan wajah kaku dan patuh, menerjemahkannya. Namun ada kode rahasia di antara kami. Jika ia meletakkan tongkatnya di sebelah kiri kursi, itu berarti ada hal penting yang harus kami diskusikan secara rahasia nanti malam. Jika ia menyentuh jenggotnya saat menatapku, itu adalah isyarat untuk tetap tenang dan waspada. Di malam hari, di kamar tidur mewah kami, kebisuan itu hilang. Tarik berubah menjadi mentor yang menuntut. Kau harus belajar, Santi. Bagaimana cara kerja istana ini? Siapa yang setia? Dan siapa yang menunggu kehancuranku? Katanya suatu malam, sambil menunjukkan diagram rumit silsilah keluarga Al-Mansuri. Kekuatan itu tidak terletak pada uang, tapi pada informasi. Kebisuanku mengajarkanku untuk mendengar. Sekarang kau harus belajar untuk berbicara, tapi hanya kepadaku. Ia juga mulai mengajariku tentang kotak ukiran kayu misterius yang kucari. Kotak ini adalah jebakan bagi mereka yang serakah. Mereka berpikir isinya dokumen skandal, jelasnya, sambil menunjuk ukiran kaligrafi yang melingkari tutup kotak itu. Tapi lihat baik-baik, kaligrafi ini bukan hiasan. Ini adalah kuncinya. Ia menjelaskan bahwa kotak itu hanya bisa dibuka dengan memasukkan kombinasi, berdasarkan numerologi huruf. Arab, sebuah rahasia yang mustahil dipecahkan oleh orang luar. Mereka yang mengirimmu hanya tahu bahwa koin, langkah dan kotak ini saling berhubungan. Mereka tidak tahu bahwa kotak ini sebenarnya kosong, dan kuncinya adalah kombinasi dari tanggal pernikahan kita dan tanggal wafat istri pertamaku. Bisiknya, nadanya sedikit sedih. Aku meletakkannya di sana, menunggu mata-mata serakah datang dan mencoba mencurinya. Mereka akan panik ketika tidak bisa membukanya. Dan dari sana aku akan tahu siapa mereka. Lalu, mengapa Anda menyuruh saya untuk tetap mengincar kotak itu? Tanyaku, agar Pak Usman tetap berpikir dia punya peluang. Aku butuh dia untuk percaya bahwa kau sedang bekerja. Sementara itu, kau akan mulai mengamati musuh sebenarnya. Jawab Tarik, matanya kembali tajam. Meskipun kami berbagi ranjang dan rahasia, hubungan kami tetap dingin. Aku menghormati Tarik sebagai pelindung dan majikan baruku, tetapi tidak ada cinta. Ia pun memperlakukanku seperti anak didiknya yang berharga. Terkadang protektif, terkadang menuntut. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah ritual doaku. Kini, aku melakukannya di balkon kamar baruku. Dan setiap pagi setelah aku selesai, aku akan mendengar suara Tarik yang tidak bisu lagi, mengucapkan amin dari dalam kamar. Ketulusanku dalam berdoa adalah satu-satunya jembatan nyata di antara kami. 2 minggu berlalu dalam ketegangan yang konstan. Aku mulai belajar bahasa Arab yang lebih fasih. Ini mempelajari peta rahasia istana. Dan yang terpenting, mengamati para staf dan kerabat Tarik yang datang berkunjung. Tiba saatnya aku harus bertemu Said secara pribadi. Said, kepala pelayan yang mengetahui rahasia kebisuan palsu Tarik. Nyonya Sultan, sapa Said. Wajahnya datar. Tuan Tarik meminta saya untuk memastikan Anda nyaman dan tidak melanggar batas. Dia juga meminta saya memberikan ini. Said menyodorkan sebuah kunci besi kuno, berat dan besar. Ini kunci perpustakaan pribadi Sultan. Perpustakaan itu, kata Tuan Tarik, adalah tempat terbaik untukmu untuk memulai pencarian. Aku menatap kunci itu. Perpustakaan. Itu pasti penuh dengan informasi dan dokumen. Aku tahu, ini adalah ujian Tarik. Apakah aku akan menggunakan kunci ini untuk membantu Tarik, atau untuk mencari dokumen yang dicari Pak Usman? Terima kasih, Said, jawabku. Senyum Said yang nyaris tak terlihat itu terasa penuh makna, seolah ia sedang mengawasiku. Tidak hanya untuk Tarik, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Kunci yang diserahkan Said terasa dingin dan berat di tanganku. Itu bukan hanya kunci kuno. Itu adalah izin masuk ke inti rahasia Tuan Tarik, perpustakaan pribadinya, tempat harta intelektual dan kemungkinan besar, dokumen-dokumen penting tersimpan. Perpustakaan itu terletak di sayap utara, terpisah dari ruang kerja utama. Ruangan itu gelap, tinggi, dan dipenuhi rak-rak buku yang menjulang setinggi 2 lantai. Hanya bisa dijangkau dengan tangga putar dari kayu jati.
Aroma kertas tua, kulit binatang, dan tinta purba memenuhi udara. Tarik memberiku akses, sebuah ujian besar. Aku tahu Said pasti mengawasiku. Kepala pelayan itu adalah orang yang mengetahui sandiwara kebisuan Tarik. Dan dia pasti loyal pada majikannya. Di matanya, aku masih seorang khadimah yang baru saja didongkrak statusnya. Aku menunggu hingga malam. Setelah Tarik tertidur, atau setidaknya berpura-pura tidur, aku tidak akan pernah tahu pastinya. Aku menyelinap keluar, membawa kunci itu dan sebuah senter kecil yang kubungkus kain agar cahayanya redup. Aku memasukkan kunci ke lubang kunci kuno. Bunyi klik bergema menyeramkan di keheningan koridor marmer. Aku masuk, dan pintu tebal itu tertutup di belakangku, memutusku dari dunia luar. Perpustakaan itu adalah labirin. Ribuan buku berjajar rapi dalam berbagai bahasa. Arab, Inggris, Prancis, bahkan beberapa buku yang sampulnya kubaca dalam bahasa yang asing bagiku. Aku mulai menjelajah, menuruti naluri dan arahan samar dari Tarik. Cari tahu di sini. Cari tahu tentang diriku. Aku mencari dokumen, surat atau peta. Namun, rak-rak itu hanya berisi sejarah, filosofi, dan teologi. Tarik tidak menyembunyikan dokumen keuangan di antara Divine Comedy atau manuskrip Quran kuno. Pikiranku kembali pada Pak Usman. Jika aku benar-benar ingin menenangkan mereka, aku harus mencari dokumen finansial. Termintan aku sudah berjanji pada Tarik. Aku memaksakan diri fokus pada Tarik. Aku mulai mencari buku-buku yang tampaknya dibaca oleh Tarik, buku-buku yang sampulnya usang atau ada bekas lipatan di halamannya. Di sebuah rak tersembunyi, aku menemukan bagian yang didedikasikan untuk numismatik, studi tentang koin. Tepat di sanalah letak petunjuk sesungguhnya. Aku menarik sebuah buku tebal berjudul Koin Emas Dinasti Umayyah Akhir. Buku itu tebal dan terbuat dari kulit. Ketika kubuka, di halaman 73 ada sebuah foto koin yang tampak sangat familiar. Koin yang sama dengan koleksi yang dipajang di kamar tidur utama. Di samping foto koin itu, ada tanda post-it kecil yang ditempelkan. Itu tulisan tangan Tarik, bukan kaligrafi Arab yang anggun, melainkan tulisan tangan yang kasar dan tegas dalam bahasa Inggris. 1997. Dihapus. Aku tertegun. Tahun 1997. Dihapus. Apa maknanya? Apakah ini kode untuk sebuah akun bank? Atau tanggal lahir seseorang? Aku mulai mencari buku-buku lain yang ditandai. Aku menemukan beberapa lagi. Semuanya di bagian sejarah, seni, dan ekonomi politik. Buku tentang arsitektur Istana Lama. Post-it dengan tulisan Zahra tangan kanan. Buku tentang perusahaan minyak kerajaan. Post-it dengan tulisan, telah terjadi transaksi rahasia. Biografi seorang jenderal tua. Post-it dengan tulisan pengkhianatan. Ini adalah potongan-potongan teka-teki. Santi menyadari bukan hanya tentang uang, tetapi tentang sejarah hidup Tarik yang penuh intrik. Misi Pak Usman adalah mencari dokumen yang mengungkapkan skandal. Tarik memberiku kunci untuk mengungkap sejarah pribadi yang membuatnya harus berpura-pura bisu. Aku menggabungkan semua petunjuk itu. Tahun 1997, koin dinasti Umayyah, Zahra, transaksi rahasia, pengkhianatan. Saat aku sedang membandingkan buku-buku yang bertanda, sebuah suara di belakangku membuat jantungku nyaris berhenti. Anda terlihat sibuk, Nyonya Sultan. Aku berbalik dengan cepat, senterku nyaris jatuh. Said berdiri di ujung lorong rak, bayangannya memanjang dan menyempit di bawah cahaya redup. Ia tidak tersenyum. Said, kau mengagetkanku, kataku. Berusaha keras agar suaraku terdengar seperti ratu yang baru menikah, bukan mata-mata yang tertangkap. Maaf, Nyonya. Saya hanya ingin memastikan Nyonya nyaman di sini. Perpustakaan ini bisa membuat orang mudah tersesat, jawabnya. Langkahnya tenang dan terukur saat ia mendekat. Matanya menatap tanganku yang memegang buku koin itu. Tuan Tarik memberiku akses, ujarku, menunjukkan kunci di genggamanku. Aku hanya sedang mempelajari sejarahnya. Dia ingin aku memahami istana ini dan Tuan Tarik. Said kini berdiri hanya beberapa langkah dariku. Aku bisa mencium aroma rempah yang biasa ia pakai. Tuan Tarik adalah pria yang kompleks, Nyonya. Dia tidak bisu seperti yang sudah Nyonya tahu. Tetapi, kebisuan itu bukan hanya sandiwara. Itu adalah trauma, kata Said. Trauma? Ya, trauma yang terjadi pada tahun 1997. Tuan Tarik tidak ingin Nyonya mencari dokumen. Dia ingin Nyonya mencari kebenaran. Kebenaran yang membuat suaranya mati selama puluhan tahun. Said mencondongkan tubuhnya ke arahku. Nadanya berbisik. Koin itu, Nyonya.
Koin itu adalah milik seorang wanita bernama Zahra. Said menjeda, tatapannya menyiratkan sesuatu yang menyakitkan. Zahra adalah istri pertamanya. Kunci dari semua rahasia istana ini bukanlah dokumen keuangan, melainkan cerita tentang bagaimana Zahra mati dan bagaimana Tarik akhirnya memilih untuk bungkam. Aku teringat akan foto wanita cantik di lemari perak, di samping kotak kayu ukiran. Dan kotak kayu itu, tanyaku, kotak kayu itu adalah hadiah terakhir Zahra kepadanya. Tarik tidak akan pernah memberitahukan kuncinya kepada siapapun, kecuali kepada orang yang benar-benar ia cintai. Dan dia akan tahu, orang yang benar-benar mencintainya tidak akan pernah memaksanya membuka kotak itu. Said menatapku tajam. Nyonya Santi, saya harap Anda akan benar-benar mencintai Tarik, bukan hanya uangnya. Karena jika Nyonya memaksanya membuka rahasia ini, Nyonya akan menghancurkan pria itu lagi. Said memberiku informasi yang jauh lebih berharga daripada semua uang yang dijanjikan Pak Usman. Said kini menjadi sekutu rahasia, atau setidaknya penjaga rahasia Tarik yang menguji kesetiaanku. Terima kasih. Said, kataku, suaraku tulus kali ini. Said mengangguk. Tidurlah Nyonya. Tuan Tarik tidak suka tidur sendirian, meskipun ia tidak mengatakannya. Ia berbalik dan berjalan perlahan keluar, meninggalkan aku sendirian di antara barisan buku, memegang kunci kuno, dan memikirkan nama seorang wanita yang telah mati puluhan tahun lalu. Zahra, istri pertama Tarik. Aku tahu sekarang, misiku bukan lagi menjadi mata-mata untuk Pak Usman. Misiku adalah menjadi ratu yang sejati, yang menyembuhkan trauma kebisuan suaminya. Setelah malam di perpustakaan, dinamika hubungan Santi dan Tarik berubah total. Aku tidak lagi melihatnya sebagai seorang sultan bisu yang harus kuakali, atau bahkan sebagai majikan yang harus kukuliti rahasianya. Ia adalah seorang pria tua, seorang duda, yang terperangkap dalam keheningan yang dipicu oleh trauma dari masa lalu yang mengerikan. Aku membawa informasi itu, tentang Zahra, tahun 1997. Dan trauma yang membuat Tarik memilih untuk bungkam sebagai senjata. Tetapi kini aku memutuskan menggunakannya sebagai obat. Membangun jembatan dari keheningan keesokan sorenya, aku menemukan Tarik duduk sendirian di taman pribadinya, di antara air mancur dan pohon kurma yang tertata rapi. Ia sedang memandangi kolam koi, wajahnya tampak damai sekaligus sendu. Aku menghampirinya, duduk di sebelahnya di bangku marmer. Kami duduk dalam keheningan selama beberapa menit, mendengarkan gemericik air. Tarik pasti menduga aku akan bertanya tentang kunci perpustakaan atau informasi yang kudapatkan. Namun aku memilih jalur yang berbeda. Tarik, aku memulai, menggunakan namanya dengan lembut. Ia menoleh, matanya menunjukkan rasa terkejut yang samar. Aku melihat bingkai foto di dalam lemari perakmu. Wanita itu, dia sangat cantik, Tarik membeku. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi bahunya menegang. Reaksi itu lebih keras daripada jika ia berbicara, membuktikan bahwa nama itu adalah luka yang belum sembuh. Namanya Zahra, bukan? Tanyaku pelan, penuh empati. Said mengatakan dia adalah istri pertamamu. Tarik mengangguk sangat pelan. Ia mengambil papan tulis yang selalu ada di dekatnya, tetapi hanya memutarnya di tangannya, enggan menulis. Ia memilih untuk berbicara dengan matanya, sebuah pengakuan nonverbal. Dia pasti wanita yang luar biasa, bisikku. Dan koin-koin di kamarmu itu, apakah dia yang memberikannya? Tarik meletakkan papan itu. Untuk pertama kalinya, ia memilih untuk berbicara kepadaku, meskipun dengan suara yang sangat rendah, hampir berbisik. Koin itu, katanya, suaranya terdengar serak karena jarang digunakan, adalah hadiah pernikahan kami. Koin dinasti Umayyah. Dia sangat mencintai sejarah. Setiap kali aku melihatnya, aku ingat tahun 1997. Jiwaku terasa terhubung dengannya. Dia tidak perlu berpura-pura bisu lagi di hadapanku. Dia mempercayaiku, membiarkan kelemahannya terlihat. Apa yang terjadi, Tarik? Ia menghela napas panjang, memejamkan mata. Pengkhianatan, Santi. Seseorang yang sangat dekat denganku. Mereka menginginkan asetku. Mereka menggunakan Zahra untuk menjebakku, dan ketika Zahra melawan, dia mati di depan mataku. Dan aku kehilangan suaraku saat itu juga. Bukan karena bisu, tapi karena trauma. Karena tidak ada lagi yang bisa kupercaya. Aku memutuskan bahwa jika kata-kata membawa pengkhianatan, maka keheningan akan memberiku perlindungan. Dan itu berhasil, selama bertahun-tahun. Pengakuan itu membuat air mataku menetes. Kini aku mengerti mengapa ia sangat menghargai ketulusanku dan doaku. Aku tidak hanya menikahinya,
Aku sedang menyembuhkan seorang pria yang jiwanya hancur. Ancaman di balik pintu istana mendalamnya hubunganku dengan Tarik membuat aku semakin tegas pada keputusan untuk mengkhianati Pak Usman. Namun, pihak luar tidak sabar. 2 hari setelah percakapan emosional dengan Tarik, ponsel rahasia di bawah bantal pengantinku bergetar hebat. Pesan dari Pak Usman datang bertubi-tubi. Pak Usman, 2 minggu sudah berlalu, Santi. Di mana kotaknya? Pak Usman, kau adalah ratu sekarang. Aksesmu tanpa batas. Jangan mempermainkan kami. Pak Usman, kami akan menghubungi keluargamu jika kau tidak memberikan kabar dalam 24 jam. Kami tahu Tarik itu licik. Jangan percaya pada janji emasnya. Ancaman itu berhasil menusukku. Mereka menggunakan keluargaku lagi. Aku merasa takut dan juga marah. Pak Usman kini tidak hanya memintaku mencuri, ia juga menuntutku mengkhianati kepercayaan pria yang kini menjadi suamiku. Pria yang telah memberiku keamanan dan ketulusan. Meski berbalut sandiwara, aku menunjukkan pesan itu kepada Tarik saat kami makan, atau malam di suite kami, tanpa ada Said atau pelayan lain. Mereka mengancam akan menyentuh keluargaku. Tarik, bisikku, tanganku gemetar memegang garpu. Tarik membaca pesan itu. Wajahnya mengeras, ekspresinya kembali menjadi sultan yang dingin dan berkuasa. Mereka mencoba menguji loyalitasmu, dan mereka mencoba menakutimu agar kau membuka kotak itu, katanya. Suaranya kini tenang dan tegas, memancarkan kepastian yang membuatku merasa aman. Apa yang harus saya lakukan? Tunjukkan kepada mereka bahwa kau telah sukses mendapatkan kuncinya, tetapi mereka harus bersabar sedikit lagi. Aku harus memancing Pak Usman keluar dari persembunyiannya. Kita tidak bisa menghadapinya selama dia berada di balik layar. Instruksi Tarik. Aku membalas pesan Pak Usman. Kotak sudah di tangan saya, tetapi kuncinya adalah kode rumit. Saya butuh waktu untuk memecahkannya. Jangan sentuh keluarga saya atau saya akan membuang kotak ini ke gurun selamanya. Balasan itu terasa sangat berisiko, tetapi Tarik hanya tersenyum puas. Bagus. Berani. Kini dia tahu kau adalah ratu yang memiliki kekuasaan. Dia akan datang sendiri. Senyum kucing di tengah bulan malam itu, saat kami berdua hendak tidur, Tarik melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menarikku ke pelukannya. Itu bukan pelukan romantis, melainkan pelukan protektif, hangat, dan meyakinkan. Kau adalah istriku, Santi. Dan kau adalah ratu istana ini. Jangan biarkan rasa takut mengendalikanmu, katanya. Rahasia kebisuan sudah berakhir di antara kita. Sekarang, kita harus menghadapi rahasia terburukku. Rahasia di balik kematian, Zahra. Dan kita akan menggunakan kotak kosong itu untuk menangkap orang yang bertanggung jawab atas pengkhianatan. 97. Tarik memandangku lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat rasa cinta yang nyata, atau setidaknya, rasa hormat yang mendalam di matanya. Rasa hormat yang diperoleh dari pengorbanan dan kejujuran di tengah kebohongan. Aku menyadari, Tarik tidak bisu karena trauma saja. Ia bisu karena ia tidak tahu bagaimana mencintai dan mempercayai lagi. Saya akan membantu Anda, Tarik, bisikku. Saya berjanji. Tarik menutup mata. Tepat saat ia hampir terlelap, aku melihat bayangan di jendela. Bayangan itu hilang dalam sekejap, tetapi aku yakin itu adalah siluet Said, kepala pelayan, yang berdiri di balik masyrabiyah, jendela kayu berukir, mengamati. Said adalah sekutu. Ketika Midi ia juga penjaga terakhir rahasia Tarik. Aku tahu, jika aku melakukan kesalahan, Said yang akan menjadi orang pertama yang melaporkannya, atau bahkan menghukumku. Setelah mengirim pesan kepada Pak Usman, suasana di Istana Al-Nujum terasa seperti ketenangan sebelum badai. Tarik dan aku menjalani peran ganda kami. Pasangan pengantin baru yang berbahagia di depan umum, dan rekan konspirasi yang dingin di kamar pribadi. Tarik melepaskanku dari semua tugas rumah tangga, memberiku alasan sempurna untuk menghabiskan waktu di perpustakaan. Misiku kini jelas. Menghubungkan Pak Usman dengan tragedi Zahra di tahun 1997. Aku kembali ke perpustakaan pribadi Tarik. Kini, aku mencari bukan lagi di rak-rak sejarah kuno, melainkan di bagian arsip pribadi yang tersembunyi di balik panel kayu. Kunci yang diberikan Said ternyata tidak hanya membuka pintu utama, tetapi juga sebuah laci rahasia di meja tulis Tarik. Di dalam laci itu, aku menemukan sebuah album foto tua dan beberapa jurnal dengan sampul kulit hitam yang terkunci. Aku membuka album foto itu. Isinya adalah kenangan indah Tarik dan Zahra.
foto pernikahan mereka, liburan ke Eropa, dan gambar-gambar mereka di istana ini, ketika dindingnya belum semewah sekarang. Di antara foto-foto itu, ada satu yang membuatku terkesiap. Itu adalah foto sekelompok pria yang berdiri di samping Tariq muda, mengenakan jas mahal, sedang merayakan pembukaan perusahaan minyak baru. Di sebelah kiri Tariq berdiri seorang pria muda dengan senyum lebar yang terlihat familiar. Aku memejamkan mata, memaksakan ingatan. Wajah itu, meskipun jauh lebih muda, itu adalah wajah yang sama yang menawariku uang muka di Jakarta. Pak Usman, ia bukan sekadar kenalan jauh atau perwakilan musuh. Pak Usman adalah bagian dari lingkaran dalam Tariq, seorang teman, rekan bisnis, atau mungkin pengkhianat yang telah lama ia cari. Tanganku gemetar. Aku mengambil ponsel rahasia, memotret foto itu sebagai bukti, dan memasukkan album itu kembali ke laci. Kini, fokusku beralih ke jurnal-jurnal terkunci itu. Untungnya, Tariq sudah meninggalkan petunjuk kode kombinasi untukku di sebuah catatan kecil di bawah bantal. Kombinasinya adalah tanggal kematian Zahra. Aku membuka jurnal pertama. Jurnal itu ditulis tangan oleh Tariq, dalam bahasa Arab yang indah namun terasa penuh amarah dan kesedihan. Aku menerjemahkannya sedikit demi sedikit, menghabiskan waktu berjam-jam dengan bantuan kamus kecil di ponselku. Jurnal itu menceritakan tahun 1997, tahun di mana Tariq hampir kehilangan segalanya. 10 Mei 1997. Aku mulai curiga. Uang dari proyek ladang minyak baru menghilang. Hanya 3 orang yang tahu detailnya. Said, pengacaraku, dan Usman. 25 Juni 1997. Zahra menemukan dokumen itu. Dokumen yang membuktikan Usman bekerja sama dengan rival bisnisku di luar negeri. Usman telah menjual rahasia perusahaan kami. 27 Juni 1997. Usman memanggil Zahra ke istana lama kami. Dia ingin membeli kembali dokumen itu. Tapi Zahra menolak. Dia berteriak padaku, mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan seorang pengkhianat menghancurkanku. Aku ingat teriakan itu, Santi. Aku ingat saat Usman mendorongnya. Aku membaca baris terakhir itu, dan aku menangis. Air mataku jatuh, membasahi tinta jurnal yang sudah mengering puluhan tahun. Aku tidak bisa bicara lagi. Aku melihat cahaya di matanya hilang. Aku tidak bisa bicara. Aku tidak bisa bersaksi. Kebisuan adalah hukumanku. Usman lolos. Dia lolos, dan aku harus hidup dengan rasa sakit ini. Kisah Tariq adalah kisah tragedi Shakespeare yang tersembunyi di balik dinding emas. Usman bukan hanya mata-mata. Dia adalah pembunuh yang tidak pernah terbukti bersalah, yang kini kembali untuk mengambil sisa-sisa harta yang gagal ia dapatkan. Malam itu, aku menceritakan semua penemuanku kepada Tariq. Ia mendengarkan. Matanya terpejam, air mata mengalir di pipi tuanya yang keriput. Ini adalah kali pertama aku melihatnya menangis tanpa malu. Kau membantuku bicara lagi, Santi, bisiknya. Dan kini kau membantuku bersaksi. Tariq bangkit. Sandiwara kebisuan telah berakhir sepenuhnya. Jebakan harus segera dimulai. Usman tidak akan menunggu lagi. Dia tahu kau sudah mendapatkan akses. Dia akan datang ke sini. Tariq mulai menyusun rencana. Ibu Danggul Said, emana untuk pertama kalinya. Aku melihat Tariq dan Said berbicara dengan lancar di depanku, membahas strategi dengan detail. Usman menginginkan kotaknya, kata Tariq. Dia percaya kotak itu berisi salinan dokumen yang ditemukan Zahra. Kita akan memberikannya padanya. Tapi Tuan Tariq, kotak itu kosong, kataku. Tariq tersenyum misterius. Kotak itu kosong, tetapi ia adalah pemicu. Said, siapkan pertemuan. Katakan kepada Pak Usman bahwa Santi bersedia menyerahkan kotak itu, tetapi hanya di luar istana. Di satu tempat saja. Said mengangguk. Tepat, Tuan. Tempat yang sama di mana ia melakukan kejahatannya pada tahun 1997. Istana Lama. Istana Lama, ulang Tariq. Matanya memancarkan tekad. Kita akan mengakhiri sandiwara ini di tempat ia dimulai. Tariq menatapku. Kau adalah umpan, Santi. Kau akan membawa kotak itu. Kau harus memberitahunya bahwa kau berhasil memecahkan kode kuncinya, tanggal kematian Zahra, dan kau ingin uangmu segera. Saya siap, Tariq, jawabku, kini tanpa keraguan. Tidak ada lagi rasa bersalah terhadap Pak Usman. Hanya kemarahan atas pengkhianatan dan kematian Zahra. Pesan dari Pak Usman masuk segera setelah Said mengirimkan informasi palsu itu. Pak Usman. Istana Lama, besok tengah malam, bawa kotak itu. Jangan coba-coba mengkhianatiku, Santi. Nyawa keluargamu dipertaruhkan.
Tarik mengambil ponselku. Ia menghapus pesan itu, lalu menulis balasan yang singkat dan tegas, menggunakan nama Zahra sebagai pengingat yang mengerikan, akan kubawa. Tapi aku bukan gadis kecil bodoh lagi. Bawa semua uangnya. Sampai jumpa di istana lama, sambil mengenang Zahra. Tarik menoleh kepadaku, senyumnya kini menunjukkan rasa lega. Dia akan datang, dan kali ini, dia tidak akan bisa lari dari keadilan. Malam itu, di ranjang kami, Tarik memelukku. Kehangatannya bukan hanya perlindungan, tetapi juga janji. Janji keadilan untuk Zahra, dan janji keselamatan untukku. Aku menatap kotak kayu ukiran yang kini tergeletak di meja di sampingku. Kotak kosong yang akan menjadi kunci dari penangkapan seorang pembunuh, dan awal dari kehidupan baruku sebagai ratu yang sesungguhnya. Istana Lama. Sebuah monumen bisu yang menyimpan tragedi dan pengkhianatan di tahun 1997. Bangunan itu terletak di pinggiran kota, jauh dari kilauan marmer Istana Al-Nujum. Struktur kuno itu gelap dan diselimuti debu gurun, seolah-olah waktu berhenti di malam naas kematian Zahra. Kami tiba tepat tengah malam. Tarik tidak ikut masuk. Ia harus tetap tersembunyi, mengawasi dari kejauhan bersama tim keamanannya yang dipimpin oleh Said. Aku turun dari mobil hitam, mengenakan gaun sederhana yang kututupi mantel tebal, dan membawa kotak kayu ukiran itu. Di dalam, di ruang penerimaan yang suram, Pak Usman sudah menunggu. Sendirian. Wajah Pak Usman terlihat tegang, tetapi matanya berkobar-kobar karena keserakahan. Di sebelahnya, tergeletak sebuah koper briefcase hitam yang kuyakini berisi uang tunai. Kau datang juga, Santi. Atau harus kupanggil Ratu? Sapanya nadanya sinis. Aku meletakkan kotak kayu itu di atas meja marmer di antara kami. Tanganku dingin, tetapi hatiku terasa membara karena kemarahan yang dipicu oleh jurnal Tarik. Aku menatapnya, tidak lagi sebagai gadis desa yang takut, tetapi sebagai istri dari pria yang ia hancurkan. Aku bukan ratu. Aku adalah Sandera. Jawabku, suaraku terdengar stabil. Aku sudah memecahkan kodenya. Tapi Tarik sangat curiga. Aku mempertaruhkan segalanya untukmu. Di mana uangku? Usman tertawa kecil, suara tawanya memantul di dinding batu yang kosong. Tentu saja. Ambil uangmu, katanya mendorong koper itu ke arahku. Tapi berikan kotaknya dulu. Dokumen itu. Berikan padaku, Santi. Aku menarik koper itu ke sisiku, pura-pura menghitung. Aku akan berikan koper itu setelah kau menyerahkan salinan surat jaminan untuk keluargaku. Dan setelah kau ceritakan padaku, mengapa kau sangat menginginkan kotak kosong ini? Usman mengerutkan kening. Kotak kosong? Apa maksudmu? Tarik tidak bisu, Usman, kataku, mataku menatap tajam. Dan dia sudah tahu sejak awal bahwa aku adalah mata-matamu. Dia membiarkan kita bermain. Dan sekarang aku tahu rahasiamu juga. Rahasia tahun 1997. Wajah Usman langsung berubah pucat. Semua kepura-puraannya runtuh. Kau mengkhianatiku. Teriaknya. Kau pikir Tarik akan melindungimu? Dia sudah gila. Dia hanya memanfaatkanku untuk memancingmu keluar. Dan dia memanfaatkanku untuk memancingmu keluar. Ia mendekat meraih kotak kayu itu dengan paksa. Aku melepaskannya. Kotak itu kosong, Usman. Kuncinya adalah tanggal kematian Zahra. Hanya kamu dan Tarik yang tahu tanggal itu dengan baik, karena kamu ada di sini saat itu. Tarik tidak bisu. Dia trauma karena melihatmu mendorong Zahra hingga mati. Kalimat itu menghantam Usman seperti peluru. Semua pertahanannya runtuh. Bohong. Itu kecelakaan. Teriaknya, suaranya dipenuhi histeria. Dia yang mencoba merebut dokumen itu dariku. Dia mencoba menjebakku dengan bukti penggelapan itu. Aku tidak sengaja mendorongnya, aku bersumpah. Usman mencengkeram kotak itu. Tangannya gemetar. Aku yang pantas mendapatkan perusahaan itu, bukan si tua bisu itu. Aku yang bekerja keras. Aku hanya perlu dokumen itu untuk menghancurkan reputasinya dan mengambil alih asetnya. Tapi Zahra menghalangiku. Zahra mencintainya. Bisikku, air mataku menggenang. Dan kamu membunuhnya. Tepat pada saat pengakuan Usman mencapai klimaks, suara Tarik menggema di ruangan itu. Said rekam suaranya. Sekarang, Usman terkejut, berbalik mencari sumber suara. Di dinding, aku melihat sebuah lampu merah kecil berkedip di balik ukiran kayu. Tarik tidak hanya mengawasi. Dia mendengarkan dan merekam. Tarik. Kau pengecut! Keluarlah! Teriak Usman. Panik, menyadari ia telah masuk perangkap. Pintu utama ruangan itu terbuka dengan keras. Said masuk bersama 4 orang pengawal bersenjata lengkap. Tuan Usman Al-Haddad, kata Said, suaranya dingin dan tanpa emosi.
Anda didakwa atas penggelapan dana dan pembunuhan Yamar Zahra Al-Mansuri pada tahun 1997. Semua pengakuan Anda sudah direkam. Usman mencoba melarikan diri, tetapi para pengawal dengan cepat mengepungnya. Indah melawan dan menjerit dan mengutuk Tariq, "Aku akan kembali. Aku akan hancurkan kalian semua." Saat Usman diseret keluar, Said mendekatiku. "Nyonya Sultan, Anda sudah selesai. Anda aman." Aku hanya bisa mengangguk. Tubuhku terasa lemas setelah badai emosi. Aku menatap koper penuh uang di sampingku. Uang yang seharusnya menjadi pelunas utang, tetapi kini menjadi pengingat pahit akan harga sebuah kebohongan dan pengkhianatan. Ketika aku melangkah keluar dari istana lama, Tariq sudah menungguku. Ia berjalan ke arahku, tatapannya penuh kelegaan dan rasa syukur yang mendalam. "Kau melakukannya, Santi," katanya. Suaranya sekarang kuat dan jelas. "Kau menuntaskan keadilan untuk Zahra, dan kau mengembalikan suaraku." Ia memelukku erat-erat. Kali ini, pelukan itu terasa nyata, bukan protektif, tetapi penuh rasa terima kasih yang tulus. "Dan keluargamu," kata Tariq, melepaskan pelukan itu. "Utangmu sudah lunas. Aku sudah mengurusnya beberapa hari yang lalu, saat aku melihat ketulusanmu di perpustakaan. Koper itu ambillah. Itu adalah mahar dariku. Bukan untuk Usman, tapi untukmu." Aku menatapnya, air mata kelegaan membasahi wajahku. Aku telah memulai hidup ini sebagai mata-mata, dan kini berakhir sebagai istri yang tulus. "Lalu, apa yang akan terjadi sekarang?" tanyaku. Tariq tersenyum. Senyumnya kini bebas, tanpa beban kebisuan. "Sekarang kita kembali ke Istana Al-Nujum, dan aku akan memperkenalkanmu kepada dunia. Bukan sebagai Sultan Bisu dan istrinya yang lugu, tapi sebagai Sultan yang suaranya telah kembali, dan istrinya, Ratu Santi, yang membawakan keadilan dan kedamaian ke istana ini. Dan rahasia kebisuan akan tetap menjadi rahasia antara aku, Said, dan kau. Itu adalah senjata terkuatku. Tapi untuk publik, aku hanya akan mengatakan bahwa doamu, melodi doamu, telah menyembuhkanku." Kami memasuki mobil, meninggalkan istana lama yang gelap dan penuh kenangan buruk. Di jok belakang, aku mengambil kotak kayu ukiran itu. Aku mengusapnya, kosong tapi penuh makna. Perjalanan Santi, si gadis desa, telah selesai. Perjalanan Ratu Santi, yang hidup dalam kemewahan berlimpah, tetapi berlatar belakang rahasia dan intrik, baru saja dimulai. Kembalinya kami ke Istana Al-Nujum bukanlah kepulangan yang sunyi. Subuh itu, saat Tariq dan aku melangkah melewati gerbang utama, seluruh staf istana sudah berbaris menyambut. Said berdiri paling depan, wajahnya kini menunjukkan kepuasan dan kelegaan. Keesokan harinya, Tariq membuat pengumuman yang menggemparkan seluruh istana dan dunia bisnis di wilayah tersebut. Ia mengadakan konferensi pers mendadak di Diwan, ruang pertemuan istana yang megah. "Aku akan bicara," Tariq mengumumkan. Suaranya menggelegar melalui mikrofon. Wajah para jurnalis, kerabat, dan pejabat tinggi yang hadir terlihat jelas menunjukkan keterkejutan. Bahkan beberapa terlihat pucat pasi. Suara Tariq, yang selama puluhan tahun dikenal hanya dalam bentuk tulisan, kini kembali. Tariq berbicara tentang kesehatannya, tentang trauma yang merenggut suaranya di masa lalu. Ia menatapku, yang duduk anggun di sebelahnya. "Dan Ratu Santi," katanya, senyum tulus terukir di wajahnya. "Ia adalah anugerah dari Tuhan. Melalui ketulusannya, melalui melodi doanya yang kudengar setiap pagi, jiwaku menemukan kedamaian. Ia tidak hanya merawat istana ini, ia merawatku. Dan kini ia telah menyembuhkanku." Cerita tentang melodi doa itu menyebar seperti dongeng di seluruh negeri. Media menjulukiku sebagai Ratu Penyembuh. Mereka tidak tahu tentang Pak Usman, Zahra, atau kotak kayu kosong. Sandiwara kebisuan telah berakhir dengan narasi indah yang memuji kekuatan cinta dan ketulusan. Keluargaku di Indonesia sudah aman. Tariq tidak hanya melunasi utang ayah, tetapi juga memberikan donasi besar untuk memperbaiki desa kami. Ayahku menjalani operasi dengan sukses. Aku sudah tidak perlu khawatir lagi. Namun, di dalam dinding istana, permainan baru telah dimulai. Dengan kembalinya suara Tariq dan penangkapan Usman, kekuatan Tariq menguat 2 kali lipat. Tetapi ini juga memunculkan musuh baru yang lebih halus, kerabat dan pesaing yang iri. Mereka menatapku, seorang mantan pembantu, kini mengenakan perhiasan yang bernilai jutaan. Mereka tidak lagi takut pada Tariq yang bisu.
Tetapi mereka takut pada Tarik yang bisa bicara, dan istrinya yang diyakini memiliki kekuatan supranatural. Aku tahu aku harus berhati-hati. Said, kepala pelayan yang setia, kini menjadi mentor dan pelindung pribadiku di dalam istana. Mereka semua iri, Nyonya Sultan, bisik Said suatu sore, saat aku sedang berlatih bahasa Arab dan etika istana. Mereka melihat Anda sebagai pintu masuk ke harta Tarik. Mereka akan mencoba merusak reputasi Anda, atau bahkan meracuni makanan. Anda, Tarik sendiri menugaskanku untuk mempelajari semua dokumen dan arsip yang tersisa dari kasus Usman. Ia ingin aku menjadi tangan kanannya yang paling terpercaya dalam urusan bisnis dan politik. Istana Goh jangan hanya menjadi ratu yang cantik. Santi, jadilah ratu yang cerdas, pesannya. Kau sudah membuktikan bahwa kau bisa melihat di balik kebohongan. Sekarang gunakan mata itu untuk melindungiku. Hubunganku dengan Tarik telah berevolusi menjadi sebuah ikatan yang unik. Itu dimulai dari kepura-puraan dan kebutuhan. Tetapi kini berlandaskan rasa hormat, kepercayaan, dan trauma yang kami bagi. Tarik tidak menuntut cinta romantis dariku. Izana hanya menuntut loyalitas dan persahabatan sejati. Di malam hari, kami tidak hanya berbagi ranjang, tetapi juga rahasia. Aku mendengarkan kisahnya tentang masa lalu, dan ia mendengarkan impianku tentang masa depan. Suatu malam, aku mengambil kotak kayu ukiran yang telah menjadi pusat dari semua kekacauan ini. Aku menaruhnya di pangkuanku, mengusap ukiran kaligrafi yang ternyata berisi puisi cinta Zahra untuk Tarik. Kotak ini kosong. Tarik, tapi ini adalah hal paling berharga di istana ini, kataku. Tarik menoleh, senyumnya lembut. Itu berharga karena itu adalah bukti bahwa kau memilih kejujuran di atas kekayaan, Santi. Kau tidak pernah mencoba memaksaku membukanya. Kau mencari kebenaran, bukan keuntungan. Aku sudah menghapus nomor Pak Usman, dan aku membuang ponsel itu. Misi itu sudah berakhir, yang ujarku. Misi itu memang berakhir, balas Tarik. Tapi misi baru dimulai. Misi untuk bertahan hidup di istana yang setiap sudutnya menyimpan rahasia. Jangan pernah merasa aman, Ratu. Selalu waspada. Ya benar. Meskipun Usman sudah ditangkap, masih banyak Usman lain yang bersembunyi di balik senyum ramah, menunggu Tarik lengah. Aku adalah ratu di puncak senyap. Aku memiliki kekayaan yang tak terbayangkan. Tetapi aku tidur dengan mata setengah terbuka. Aku memiliki suami yang sangat kuat, yang sekarang bisa bicara, tetapi kekuatannya berasal dari trauma, yang sewaktu-waktu bisa kembali. Aku tahu, peran baruku sebagai ratu bukan hanya tentang mengenakan mahkota. Itu adalah tentang menjadi mata, telinga, dan suara hati Tarik di tengah intrik politik yang tak pernah berakhir. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan yang berani. Aku mengambil kunci perpustakaan yang diselipkan Tarik di bantalnya. Aku akan belajar. Aku akan menjadi ratu yang cerdas dan kuat. Kisah Santi, gadis desa yang datang sebagai mata-mata dan berakhir sebagai ratu, telah mencapai akhir konflik awalnya. Ia telah menukar kebohongan demi kebenaran dan ketakutan demi kekuatan. Namun di Istana Al-Nujum, di bawah tatapan iri para kerabat dan pesaing, babak baru perjuangan Santi sebagai ratu yang dicintai sekaligus diintai, baru saja dimulai.